Oh, itu artinya apa Bang tuh tangan gerak-gerak gitu Bang nih? Kita penasaran. Kira-kira ada pesankah untuk saya juga untuk kedepannya? Ada keanehan di situ. Anehan sih pas 2 minggu apa 3 minggu opening kita ini buka, di depan pagar itu kayak ada tanah. Tanah cuman saya siramkan hilang, besoknya ada lagi. Jadi gitu terus aja. Jadi kayak nggak hilang gitu. Yang Bang Rere dapat setelah atau sudah masuk ke dalam Selamat datang di podcast PCN Penelusuran Cakra Nusantara. Ya, di sini saya kedatangan 2 orang tamu, yaitu satu saya ditemani oleh Bapak Joko selaku yang punya tempat atau punya rumah kosong di Johar Baru, dan saya ditemani juga oleh saudara Rere. Ya, halo Rere. Rere ini salah satu yang menemani saya dalam penelusuran rumah di Johar Baru. Di sini kita ingin menggali suatu tentang apa itu kodam, apa itu keilmuan yang menjadi suatu pertanyaan oleh tuan rumah, karena dia ingin mengetahui apa sih kodam itu. Gimana Bang Joko sendiri setelah rumah tua di Johar Baru ini, setelah kita melakukan penelusuran? Sebenarnya juga pas kecil sering juga ngelihat kayak makhluk itu juga, dari kayak di jendela tangan besar gitu, terus kayak pocong tuh pas kecil sering ngelihat. Oh, ternyata memang Bang Joko sendiri ada bakat ya? Iya. Ada Tahu bakat juga sih iya, bakat atau bukan ya. Cuman belakangan ini sih udah nggak pernah niat lagi. Oh, berarti memang Bang Joko sendiri dari badannya sebenarnya bisa merasakan energi Iya. yang memang tidak dirasakan oleh semua orang banyak ya. Iya. Oke, terus kalau dari Bang Rere sendiri nih, Bang Rere setelah masuk ke dalam, dan memang kan Bang Rere di sini banyak masuk makhluk juga ke dalam badan Bang Rere. Apa yang Bang Rere rasa itu di badan itu seperti apa? Pasti kayak badan itu kayak berbeda daripada badan manusia. Nah, kayak entah itu banyak bulunya atau tiba-tiba jadi Gatel. terus kayak bongkok tiba-tiba. Oh, kayak misalkan yang masuk tua nih, terus Bang Rere jadi bongkok, itu pengaruh nggak di badan Bang Rere? Ini setelah dari masuknya makhluk itu, setelah beberapa selama waktu baru berasa kayak Berasa. tinggal sakit atau jadi gatel segala macam. Oh, seperti itu ya. Jadinya gini, Bang Joko ya, dari pembahasan ibarat kata dari penelusuran, ternyata di sini Bang Joko alhamdulillahnya memang punya bakat ya sebenarnya dari kecil, atau memang kalau dikatakan orang syarat itu, menurut saya Bang Joko ini memang punya kebisaan. Cuma kebisaan Bang Joko ini terpendam mungkin ya, karena satu, Bang Joko tidak mengasah, bahkan tidak mencari tahu gitu. Iya, ya. betul. Setelah kita datang kemari, akhirnya Bang Joko penasaran dengan hal-hal seperti kodam itu apa gitu mungkin ya. Betul. Iya, dari Bang Joko sendiri
mempertanyakan nih ke kita, kodam maksudnya kodam yang Bang Joko punya atau itu ada tuh seperti apa, seperti dan apa? itu apa namanya berbahaya atau enggak, dia seperti apa, bisa nggak sih? Kan kadang-kadang kan ada orang bisa berbicara sama kodamnya atau gimana, itu apa ada cara tertentunya kan? Ya. Kalau orang awam kan nggak tahu ya. Kodam itu kan ada yang dari turunan atau dari yang bisa ngikut, yang belajar. yang belajar. Nah, terus Kalau yang dari turunan biasanya dia menjaga, terus kayak mengontrol pribadi kita sih. Dia mengontrol pribadi kita, entah itu secara emosi, nafsu, segala macam. Dan kadang bisa jadi pengingat atau reminder. oh berarti ada posisi baiknya kalau Ada posisi kodam itu yang ada di diri kita melalui ilmu keturunan dari keluarga kita atau leluhur kita di zaman dulu. Benar. Berarti memang suatu kodam itu bagaimana diri kita juga ya. Kita Kita berbuat baik sama manusia, insya Allah mereka juga bakal berbuat baik. Jadinya jangan sampai kita disetir oleh kodam. Jadilah diri sendiri. Itu ya intinya ke situ ya Bang Rere ya. Tapi kalau mau sepotong, kalau misalkan kodam itu di dalam manusia itu ada banyak atau emang ada apa tertentu, misalkan satu orang hanya satu atau satu orang bisa banyak? Kalau menurut saya Ya. ini ya Bang Joko, Iya. kodam itu sebenarnya enggak hanya satu di badan manusia, bisa banyak juga. Tergantung memang si kodam tersebut ini figurnya seperti apa. Ya modelnya contoh kayak misalkan nih Bang Rere. Bang Rere di dalam penelusuran PCN di rumah Bang Joko yang di Johar Baru itu kan dia bisa bersatu badan tapi bisa masuk beberapa makhluk. Tuh. Berarti kan memang tergantung kekuatan si badan juga. Kalau keturunan itu ya yang saya tahu, di suatu ketika dia akan tampil di badan manusia atau di badan Bang Joko contoh. Kalau memang Bang Joko nggak kuat, dia pun nggak memaksakan. Kecuali memang Bang Joko ngasah dengan melalui zikir atau dengan sholawat, secara tidak langsung energi dari zikir, dari sholawat itu kan bisa menjadi kekuatan di badan kita. Jadinya kita bisa menampung energi keturunan kita yang ingin mencoba membantu maupun ibarat kata mencegah hal-hal yang memang suatu ketika ada orang jahat ingin menjahati kita. Misalnya mungkin lewat perantara kodam tersebut itu bisa mencegah dari perbuatan orang-orang jahat tersebut. Walaupun misalkan masih kena nih sedikit ke badan kita, tapi nggak telak-telak amat kalau kata orang mah. Kalau makan nggak kenyang-kenyang banget. Masih ada tamengnya lah ya. Iya. Gitu. Dan kalau dicari sendiri ada berapa kira-kira kodamnya? Kalau untuk Bang Joko sendiri gimana? Menurut penglihatan Bang Rere nih, kira-kira nih Bang Joko ini ada berapa didampingi atau beberapa gimana kodam? fisiknya atau kalau rupanya gitu? Bentuknya nih Bang Rere. Nah, ini pertanyaan bagus Bang Rere sebenarnya dari Bang Joko langsung yang punya rumah. Karena memang beliau pun sangat penasaran. Satu, kenapa sangat penasaran? Dia tidak tahu apakah makhluk yang di dalam rumah kosong di Johar Barunya ini jahat atau tidak. Gitu kan. Ternyata memang setelah kita penelusuri, tim PCN datang ke rumah Bang Joko ini ya, itu ternyata makhluk-makhluk di dalam rumah Bang Joko ini hanya minta bantuan, walaupun dia menampakkan diri. Ternyata penampakan dia itu dia minta tolong, bukan berarti dia mengganggu, tapi banyak manusia yang nggak paham. Nah, pertanyaan Bang Joko, kita balik lagi Bang Rere. Pertanyaan Bang Joko, apa sih sosok makhluk yang mendampingi Bang Joko? Nah, sosok makhluk. Ya, kodam itu tadi ya. Nah, mengenai kodam. Boleh saya pegang? Boleh. Ya, sahabat PCN, teman kita sedang mendeteksi kodam yang ada di Mas Joko. Ya mudah-mudahan pertanyaan Mas Joko ini terjawab.
oleh rasa keingintahuannya. Kalau yang saya lihat di depan itu munculnya dia setelan jawara gitu, kayak pakai rok hitam, celana dibilang celana apa itu sih kan? Pangsi. Celana pangsi warna hitam juga. Terus di depan itu dari ketan itu ada seorang pendekar. Berarti hanya ada satu. Yang baru saya lihat itu. Tapi di belakang juga ya, saya ngeliat ada aura juga, aura yang mungkin sejuk. Cuma dia belum menampakkan diri. Yang menampakkan dirinya di depan tuh. Berarti ada dua yang menampakkan dirinya itu, yang jawara itu tersebut, sama satu yang belum ini ya. Kalau boleh tahu juga apa ya, gimana kan ada orang bisa interaksi sama kodam itu dan lain-lain, itu bisa nggak saya sebagai orang awam ini interaksi sama kodam saya itu? Jadi apa namanya, kalau yang katanya sih yang apa namanya, ada yang satu yang melindungi, ada yang menjaga, itu seperti apa bentukannya, menjaganya itu dalam seperti apa? Oh, jadi gini Bang Rere. Jadinya menurut Bang Joko ini dia ingin tahu nih, ingin bicara langsung sama kodamnya. Dia ini di badan Bang Joko ini sebagai apa? Iya. Mau jahatkah? Apa memang mau melindungi? Kalau menurut Bang Joko, menurut Bang Rere sendiri gimana nih tentang Bang Joko, kodam yang ada di badan Bang Joko? Apa tuh, keturunan dari mana gitu loh? Kalau yang di depan sebagai seorang pendekar udah lagi menjaga Bang Joko dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak tadi dari serangan. Kalau serangan pun kenanya mungkin tidak langsung telak. Jadi ada seperti yang dibilang Bang Mul, ada batas atau pagar dulu. Iya. Kalau yang di depan. Sedangkan yang di belakang lebih kayak mengontrol emosi, jadi pengingat buat Bang Joko. Jadi gantung lagi dari Bang Joko gitu. Iya. Saya juga pernah apa ya, jadi dalam hati saya juga kayak ada dua orang yang beda, jadi kayak ada ngomong apa gitu kan, jadi dia ngomong apa gitu, dia ngomong apa, jadi mungkin itu yang sebagian dari di belakang saya itu kali ya, yang pengingat itu. Iya, iya. Gini Bang Joko, Iya. untuk kita bicara masalah kodam ya, karena tadi Bang Joko bilang ya, Bang Joko ingin berinteraksi mungkin ya sama kodam Bang Joko secara ini kan. Menurut Bang Rere itu berarti ini kodam yang ada di badan Bang Joko ini ibarat kata baik. Iya. Sosoknya, dan Bang Joko ibarat kata penasaran ya, apakah benar adanya gitu kan. Iya. Atau orang sih dari Jawen, suatu kodam itu kan bisa masuk ke badan manusia dan bisa berinteraksi dengan baik ya kan. Jadinya gimana Bang Rere, ini suatu apa namanya, suatu tantangan ya mungkin ya buat sahabat PCN, bener Bang Rere? Bener nggak Bang Rere? Kalau misalkan nih, misalkan Bang Joko ini pengen berinteraksi dengan kodamnya yang ada di badan, atau dia pengen tanya-tanya langsung nih, menurut Bang Rere sendiri gimana? Bang Joko ini penasaran. Oke sahabat PCN, podcast kita hari ini itu sangat luar biasa. Di sini Mas Joko sendiri ingin mengetahui atau berinteraksi dengan kodam yang ada di badannya. Sahabat PCN, sudah mulai ada efek-efek masuk kepada media kita, saudara Rere. Assalamualaikum. Ya, sudah masuk sahabat PCN, luar biasa sekali sahabat PCN. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya kita mengganggu. Apakah benar ini yang ada di badan Bang Joko? Ya, Oke. Kita boleh kenalan nggak siapa namanya? saya belum bisa kasih tahu. Kenapa? Nanti ada waktunya saya mau beritahu. Lewat apa biasanya? Saya panggilnya apa nih? Poyokannya aja. Saya Ya panggilan poyokan aja biar enak. Aku kah, engkau kah? Atau abang pendekar? abang aja. Oh abang aja. Gini bang, ini kan Mas Joko ini ingin tahu nih keberadaan abang yang ada di badannya. Oh itu artinya apa bang tuh tangan gerak-gerak gitu bang nih? Kita penasaran. Ada benda yang sedang diputar-putar. Oh golok. Luar biasa tuh Bang Joko. Ternyata memang yang didampingi Bang Joko ini kalau versinya abang ini entah jawara atau apa ya. Ini cucunya pengen nanya nih ke abang. Maksud dan tujuan abang ada di badan Bang Joko ini apa? Saya menjaganya. Menjaga Bang Joko. Saya melindunginya. Banyak sekali yang tidak suka sama dia. Banyak orang yang gak suka sama saya. Saya menjaganya agar dia tidak terlalu parah. Sama si Aki juga jaga. Kalau boleh tahu, abang itu dari bapak apa dari ibu? Oh dari bapak. Gimana Bang Joko? Ini Bang Joko kan sudah tahu nih. Iya. Sosok yang mendampingi Bang Joko itu adalah ibarat kata kayak seorang pendekar atau jawara memang di bagian depan. Apalagi yang Bang Joko mau tanyakan kepada dia? Kira-kira ada pesankah untuk saya juga untuk kedepannya? Ataukah mungkin kan saya juga ngerasa belakangan ini juga ada yang banyak yang ganggu gitu juga sih. Untuk pesan buat saya untuk kedepannya untuk lebih baik lagi ataukah melindungi diri saya gitu. Kan nggak mungkin kalau misalkan dijaga juga dari dalam aja, kan mungkin dari luar juga bisa kan, dari fisik atau gimana. Kamu sabar. Jangan terpancing emosi, apalagi dari perkataan-perkataan orang lain. Jangan terlalu ambil hati, pikirin 2 kali. Kali satu, jangan terlalu gampang emosi. Kamu emosi itu gampang banget buat nyerah. Oh berarti suatu keilmuan pun kalau kita bawa dengan emosi itu bakalan makan diri kita sendiri. Ya sahabat PCN, di sini berarti kita sebagai manusia disuruh mengontrol rasa emosi kita. Berarti kita disuruh lebih banyak sabar karena perjalanan hidup kita sebagai manusia di dunia ini memang banyak sekali cobaan, banyak sekali batu-batu kerikil yang memang di perjalanan kita ini tidak mulus untuk selamanya. Terus ada lagi nggak yang mau ditanyain Bang Joko? Udah sih cukup, cuman saya pernah ini aja apa namanya disuruh kayak amalin apa gitu, bener nggak gitu? Ada sesuatu yang harus saya amalkan apa bacaan atau apa? Soalnya kan bapak sendiri kan megang ada buku, dia buku itu dia kan selalu bacanya. Oh berarti Apakah memang, maaf saya potong Oh, Bang iya. Joko, berarti memang dari keluarga Bang Joko sendiri seperti bapak ini memang iya, mendalami atau mendalami aliran itu ilmuwan tertentu. ilmuwan ada mempunyai keilmuan gitu ya. Mereka kan kasih bukunya suruh baca, cuman saya belum Baca. untuk membacanya karena ragu aja. Oh, ragu. Apakah itu bisa dipelajari atau gimana? Gimana? Abang bisa menjawab itu semua bang? Baca, Bacaan itu tapi Mung- jangan lupa baca kitab
Oh, Al-Quran. Memang Saya tidak mau kamu malah mengandalkan saya, tapi kamu lupa dengan Tuhan. Iya, baik. tetap ya kita kembali semuanya ke Yang Maha Kuasa, karena semua kehidupan ini diatur sama Yang Kuasa. Perjalanan kita ya Bang ya, insya Allah tuh Bang Joko ya. Memang ini sedikit nih saya Iya. pengen tahu nih Bang Joko, apa sih yang disuruh baca sama Bapak Bang Joko? Ada kata dia sih itu surat dari Abdul Jabbar ya. Abdul Jabbar, jadi Ahmad Abdul Jabbar. Jadi satu buku tebel banyak, katanya saya disuruh baca satu kalimat itu terus menerus setiap habis sholat, katanya gitu sih. Cuman saya kan belum ngerti itu untuk apa. Bacaannya ini berbentuk Arab atau Jawa? Arab, Oh, Arab. Arab tapi ada artinya gitu sih, ada artinya. Oh, semuanya ada arti-arti. Iya, ada artinya. Bang, maaf nih Bang, ganggu lagi Bang ya. Suatu ketika nih, Bang Joko ini baca bacaan yang dikasih sama bapaknya ini, di abang sendiri yang abang rasakan itu apa? Saya mendapat kekuatan. Suatu energi tambahan gitu ya Bang ya, biar bisa ngedampingin atau menjaga Bang Joko ini lebih kuat lagi. Oh, ya sahabat Bukan hanya PCN. saya saja, Heeh. pakai ini pun juga akan dapat. Oh, berarti ada sosok satu lagi nih yang ngedampingin Bang Joko, seorang kakek-kakek. Oh, luar biasa sekali Bang Joko ya. Ternyata sahabat PCN di sini Bang Joko ini enggak didampingi hanya satu kodam, tapi ada dua kodam yang mendampingi Bang Joko. Mungkin untuk versi depannya Bang Joko ini didampingi oleh Jawara. Nanti kita ingin tahu nih Bang Joko nih, katanya ada kakek-kakek lagi di belakang Bang Joko. Iya, ya. Ya sahabat PCN pasti penasaran, saya pun penasaran. Karena luar biasa di sini kita menelusuri rumah kosong, tapi yang punya rumahnya pun bukan orang sembarangan sahabat PCN. Ya, maaf Bang, ada lagi nggak pertanyaan Bang Joko nih? Cukup. Atau Bang Joko masih penasaran nama yang satunya? Boleh sih kalau boleh berbicara. Kira-kira Gimana Bang? Menurut Abang bisa nggak si kakek-kakek ini berinteraksi dengan Bang Joko? Beda waktu. Oh, jadinya memang si kakek-kakek tersebut tidak mau berinteraksi karena memang menyuruh Abang sebagai figur depan. Oh, perwakilan si kakek-kakek tersebut ya? Iya. Terus ada lagi nggak Bang? cukup itu aja sih yang mau saya tahu kiranya. Dengar nih Bang, Iya. katanya nih Abang dulu sempat buka kafe. Oh iya, punya usaha kafe. Cuman cuma beberapa bulan ya, ada kali 8 bulanan. Kenapa tuh kendala? Ada kendala apa? Tutup juga. Kendalanya kata orang sih yang lewat siang-siang katanya kafe kita tutup atau gimana juga. Padahal buka tapi. Padahal buka. Waduh, luar biasa sekali pengalaman Bang Joko ini ya, Iya. teman-teman. Terus. Terus abis itu juga, padahal kan temen saya juga kan datang. Di sini kita lagi pada ngumpul, dibilang nggak ada orang. Pas ditelepon baru temen saya ini keluar, kita buka kok, masa itu katanya palingnya tutup. Jadi temen saya yang buka, dia baru oh ya buka ya. Jadi aneh aja gitu. Tapi dari Bang Joko sendiri, kan Bang Joko bisa ngerasain ya Iya. badannya atau mempunyai feeling yang cukup bagus lah ya ini. Karena memang Bang Joko sedikit banyaknya punya keahlian. Secara tidak langsung memang Allah berikan kepada Bang Joko nih ya. Iya. Bang Joko sendiri ngerasa ada keanehan di situ. Anehan sih pas 2 minggu apa 3 minggu opening kita ini buka, di depan pagar itu kayak ada tanah. Tanah cuman saya siramkan hilang, besoknya ada lagi, jadi gitu terus aja, jadi kayak nggak hilang gitu. Oh, berarti memang di usaha Bang Joko ini kayak ada yang ngusilin gitu ya. Iya, kayaknya ada usilin. Oh, perjuangannya berarti memang luar biasa Sampai ya. tutup ini juga. Sampai kafe bisa dibikin tutup ya. Iya. Sampai orang lewat pun tidak bisa melihat Nggak bahwa bisa kafe ini buka atau tidaknya ya. Iya, Luar betul. biasa sekali. Ya, teman-teman sahabat PCN, memang di dunia ini
ada dua hal yang memang kita tidak ketahui, yaitu tentang alam yang tidak kelihatan, yang disebut itu alam gaib, tapi nyata adanya di dunia ini. Memang setiap manusia itu kadang, apalagi usaha ya, ada aja yang enggak suka dengan kemajuan seseorang atau usaha seseorang. Ya alhamdulillahnya di sini kita ketemu narasumber atau yang mempunyai rumah kosong di Johar Baru ini, sedikit banyaknya mempunyai keahlian atau badannya ini bisa merasakan hal-hal ganjil atau mempunyai feeling yang cukup tajam jika terjadi atau keanehan-keanehan yang terjadi di usahanya maupun di dirinya. Menurut Bang Rere gimana nih Bang Rere? Dari kacamata Bang Rere sebagai hitungan orang syariat lah ya, kenapa nih Bang Joko ini selalu dijolimi orang? Manusia itu ada aja namanya nafsu, termasuk bisa bercabang namanya diri ya. Ada juga orang yang pengen maju, misalkan kayak Bang Joko pengen maju, entah itu dari salah satu keluarga Bang Joko atau orang lain yang melihat Bang Joko, gue nggak suka lu maju dari gua, atau gitu sih. Oh, akhirnya timbul rasa dengki atau rasa iri biar orang tersebut tidak maju atau tidak sukses, gitu ya Bang. Tapi menurut Bang Rere sendiri nih, orang tersebut yang udah menjolimi Bang Joko ini, dia memang punya sendiri atau memang dia beli sama orang lain? Kalau yang saya lihat, dia menggunakan media atau beli. Oh, beli pada orang. Oh, berarti cukup lumayan ya. Kalau beli itu kan setahu saya itu biayanya cukup lumayan lah ya. Tapi kalau dari pengalaman Bang Joko sendiri nih, ada nggak tanda-tandanya, ada yang setelah Bang Joko buka usaha kafe nih, Iya. di badan Bang Joko sakit kah, atau keluarga ada yang sakit kah, atau gimana? Kalau dari karyawan sini sendiri sih, baru 2 hari juga opening dia langsung sakit ya. Langsung besoknya udah nggak bisa masuk lagi, katanya ya sampai pergi ke orang pinter juga buat minum air itulah, air Syariah. syariah. Terus dari Jadi, informasi si karyawan tersebut, Iya, oh berarti Dan ada yang juga ngijil. di rumah juga sering kompor nyala sendiri, atau juga kalau saya ngerasa sih kayak diusilinnya itu kita lagi kayak ngerebus apa sesuatu, kayaknya dibikin lupa juga gitu, tiba-tiba airnya udah habis, kayak dibikin mau kebakaran gitu lah istilahnya. Oh. Udah 4-5 kali lah sering. Ya, tapi keterangan kita penelusuran di rumah Johar Baru itu kan kebanyakan kemarin yang kita temui itu bahwa makhluk tersebut yang di dalam kebanyakan kita tolong untuk dibebaskan ya Bang Iya. Joko. Dan kalau untuk yang usil-usil itu kan kemarin dari luar. Tapi alhamdulillah ya, setelah penelusuran kita pun kemarin ada beberapa memang suatu tanaman-tanaman yang di rumah kosong tersebut keangkat juga ya Bang. Iya, Joko, yang di bawah pohon mangga. Oh, di bawah pohon mangga. Iya. Tapi Bang Joko sendiri waktu kita ngangkat suatu tanaman tersebut, Bang Joko bisa ngerasakan apa? Kalau saya sih cuman apa ya, di bawah pohon itu cuman aneh aja. Di pohon mangga itu aneh. Jadi apa ya, kalau ngelewat situ kayak mual gitu. Oh gitu. Ya sahabat PCN, di sini kita untuk podcast ini kita ingin mencari tahu kodam itu apa sih? Ya disinilah sebenarnya kodam itu berfungsi, yang memang Bang Joko itu tidak tahu seperti apa kodam itu. Tapi kalau memang kodam itu dari keturunan atau dari keluarga atau leluhur-leluhur kita yang terdahulu, insya Allah itu untuk menjaga. Bahkan ibarat kata dari sensitif Bang Joko pun, dari ibarat kata yang ada di diri Bang Joko ini kodam, akhirnya bisa ngebantu Bang Joko untuk menjaga dirinya bahkan keluarganya biar enggak kena parah dengan tanaman. Mungkin untuk usaha bangkrut atau disebut kolab lah ya, itu hanya ibarat kata pelajaran aja, pelajaran hidup, bahwa kita sebagai manusia itu harus berhati-hati dalam hal apapun. Dan ibarat kata kita sebagai manusia ya boleh berpikiran negatif, tapi jangan sujon
Yang penting ada pencegahan untuk di diri kita sendiri, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kita balik lagi nih Bang Joko mengenai kodam. Karena kita kan pembahasannya tadi topiknya mengenai kodam. Tapi dari pengalaman Bang Joko sendiri nih, yang saya gali atau yang saya tanya cukup luar biasa. Dari usaha, dari rumah kosong yang Bang Joko punya, karena memang kodam dari Bang Joko pun ibarat kata ngerespon ya sangat baik di diri Bang Joko. Akhirnya kita dapat izin pun di sini ya, alhamdulillah dari Bang Joko, karena keingintahuan Bang Joko ya salah satunya. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Bang Joko sudah mengizinkan kita penelusuran di rumah tua Bang Joko yang berada di Johar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Joko ya, iya. Dan terima kasih juga udah sharing pengalaman-pengalaman Bang Joko mengenai dunia-dunia spiritual maupun mengenai dunia-dunia kodam atau mengenai keilmuan. Terima kasih juga Bang Rere sudah hadir di podcast PCN Penelusuran Cakra Nusantara, yang memang di sini sebagai media salah satunya ya. Terima kasih juga untuk sahabat PCN yang sudah menyaksikan podcast PCN. Jangan lupa like, comment, share, and especially subscribe. terima kasih. Assalamualaikum.